sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya kita memasuki episode 21 My Hero Academia season ke-6, yang mana episode ini adalah installment sebelum season kali ini berakhir. So, di episode kali ini banyak mendapat retensi penonton yang positif. Bagaimana tidak, di episode kali ini kualitasnya semakin meningkat, ceritanya makin seru, dan hey, Deku akhirnya membangkitkan quirk baru lagi cuy. So, di konten kali ini akan kita breakdown episode 21 My Hero Academia. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Episode kali ini mengadaptasi dari chapter 313 hingga chapter 316. Buset, banyak juga. Episode dibuka dengan All Might yang diserang oleh dua orang villain. Ngomong-ngomong, mobil yang All Might kendarai ini kawan-kawan diberi nama Hercules. Mobil All Might ini sering All Might gunakan ketika dia sudah pensiun dari pekerjaan pahlawan. Maka dari itu, untuk menyokong aksinya di era villain saat ini, All Might membekali dirinya dengan supercar. By the way, mobilnya All Might ini terinspirasi dari koleksi mobilnya Batman. Jika kalian perhatikan, All Might terlihat memegang sebuah koper misterius. Dan sampai saat ini, baik di manga maupun di movie, koper ini tidak diketahui apa isinya dan nanti akan digunakan sebagai apa. Sebelumnya juga di konten detail chapter 378, koper All Might ini sempat kita singgung. Dan kita berasumsi bahwa mungkin saja koper ini adalah gadget yang akan All Might gunakan untuk ikut campur di perang yang terjadi di manga saat ini. Kita beralih ke lokasi Deku. Saat Deku tengah diburu oleh peluru Nagan, Deku akhirnya menyadari bahwa Nagan ternyata adalah seorang yang multi-quirk. Asal muasal mengapa Nagan menjadi multi-quirk? Karena pada saat pemberontakan di Tartarus, Nagan melakukan kesepakatan dengan All For One. Dan maka dari itu, sebagai jaminan, All For One memberikan Nagan duplikat dari quirk Airwalk, yakni quirk yang memungkinkan Nagan untuk berjalan di atas udara. Hampir mirip kekuatannya dengan quirk float yang Deku gunakan saat ini. Nah, untuk mengelabui Nagan, Deku memakai teknik baru dari quirk smokescreen, yakni Full Blast. Teknik ini adalah teknik original yang Deku buat sendiri. Sebab sejauh ini diketahui smokescreen tidak memiliki jurus pamungkas. So, Full Blast ini memungkinkan Deku untuk menyebarkan asap dalam jumlah banyak di dalam satu lingkup, sehingga lawan tak bakal bisa mendeteksi pergerakan Deku di dalam asap. Nah, di dalam asap ini, Deku mencoba melakukan Scott Jump berkali-kali. Ini dimaksudkan untuk mengumpulkan energi kinetik di dalam tubuhnya dan kemudian diekstrak sebagai kekuatan dari quirk baru yang akan dia gunakan nanti. Di saat yang sama pula, pewaris ketiga muncul untuk memperingatkan Deku agar sebaiknya jangan ceroboh untuk memakai quirknya. Karena ya, pasti Deku belum beradaptasi dengan quirk baru. Tapi ya, yang namanya Deku, keras kepalanya gak bisa ditentang cuy. Dan akhirnya, Deku memaksa memakai quirk baru milik pewaris ketiga. Setelah mengumpulkan energi kinetik, kini kaki Deku diselumuti cahaya merah. Dan ini adalah bentuk dari quirk pewaris ketiga yang kita sebut dengan Fajin. Suatu quirk yang mampu menyokong kekuatan fisik dan bela diri menjadi berkali-kali lipat. Kekuatan Fajin ini langsung Deku gunakan untuk menangkap Nagan yang ada di udara. Dan jika kita analisis, Deku saat ini memakai 5 quirk sekaligus, yakni quirk smokescreen untuk menutupi gerakannya, Black Whip untuk mengelabui tembakan Nagan, kemudian Fajin untuk meningkatkan kecepatan, dan Danger Sense serta Float untuk terbang menangkap target di atas udara. Buset, 5 quirk sekaligus cuy. Singkatnya, Nagan kemudian mengungkap alasan mengapa kini dia membelot ke sisi villain, yang mana alasan Nagan adalah karena dia benci dengan sistem hero yang seakan menutupi konspirasi yang dilakukan oleh hero itu sendiri. Jika kalian perhatikan di salah satu scene, ada scene yang menunjukkan beberapa hero yang dimaksud munafik oleh Nagan. Dan salah satunya yang paling mudah kita kenali adalah Yoroi-Musa. Lantas pertanyaannya, apakah Yoroi-Musa adalah hero yang korup? Jawabannya iya, Musa adalah hero yang korup, bahkan membeli pensiun ketika Jepang sudah memasuki era villain. Padahal Musa di sini posisinya sebagai pro hero peringkat 9 terbaik senegara Jepang. Well, dari perkataan Nagan ini akan membuat pemikiran Deku berubah. Yang tadinya pro terhadap sistem hero, sekarang malah berbalik meragukan sistem hero itu sendiri. Di sini juga terungkap latar belakang Nagan yang memiliki tugas untuk membersihkan nama hero, namun dengan cara yang lebih brutal, di mana Nagan akan langsung membunuh villain atau bahkan masyarakat sipil yang diduga berpotensi merusak citra sistem hero. Buset, ngeri banget. Kita bergeser lagi ke flashback saat Nagan dan Overhaul tengah bersiap memburu Deku, di mana Overhaul atau Chisaki di sini hanya mengoceh soal dia yang harus meminta maaf ke bosnya. Perlu diketahui kalau Overhaul adalah penyebab dari komanya bos Yakuza si Hasaikai, sehingga saat ini Overhaul hanya ingin meminta maaf atas kejahatan yang pernah dia lakukan.
Kembali ke masa sekarang, kini Overhaul berniat diincar oleh Nagan untuk menjebak Deku. Tapi Deku punya rencana lain, yakni dengan menggabungkan One for All 45% dan juga kekuatan penuh dari Quirk Fajin. Alhasil terciptalah jurus Fox 100%, yakni jurus yang setara dengan kecepatan One for All 100% tapi versi palsu. Belum selesai sampai di situ, setelah menyelamatkan Overhaul dari peluru Nagan, Deku berubah haluan dengan memakai satu kakinya yang memiliki Fajin. Dan ya, Manchester Smash pun berhasil digunakan. Terlihat efek dari Quirk Fajin membuat kota menjadi terang. Buset, keren banget. Nah, Manchester Smash ini Deku gunakan untuk merusak rival milik Nagan. Nagan akhirnya menyerah, tapi tak lama setelahnya, Nagan kemudian meledak. Iya, meledak beneran cuy. Lantas, siapakah yang meledakkan Nagan? Tentu saja adalah si botak All For One, di mana All For One memberikan semacam bom waktu saat dia memberikan Quirk Airwalk di saat yang sama. Setelah itu, Nagan kemudian diselamatkan oleh Hawks. Terungkap pula di sini bahwa Hawks dan Nagan memiliki hubungan antara senior dan junior, sebab mereka berdua berasal dari satu organisasi yang sama. Namun bedanya adalah Nagan bertugas saat presiden lama masih menjabat, sedangkan Hawks bertugas di masa nyonya presiden menjabat. Setelahnya, Nagan kemudian membongkar lokasi All For One yang berlokasi di hutan Haibori. Nah, hutan Haibori ini lebih tepatnya merujuk ke villa tempat persembunyian All For One. Dan nanti di episode selanjutnya akan terungkap apa yang ada di sana. Kemudian Overhaul juga diselamatkan. Di sini Overhaul meminta untuk bertemu dengan bosnya, tapi Deku mengingatkan Overhaul akan kejahatannya pada Eri-chan. So dengan begitu Overhaul juga akan meminta maaf ke Eri-chan, dan dengan begitu pula Overhaul berada di pengawasan pihak Hiro. Entah apa yang akan terjadi pada Overhaul nanti, tapi kuat dugaan Overhaul akan ikut nimbrung di perang nanti dengan posisi akan berada di pihak Hiro. Dan episode 21 pun berakhir. Episode ini sangat bagus saya rasa. Kualitasnya mantap kali, apalagi visualisasi dari Quirk Fajin yang lebih menonjol ketimbang versi manganya. Jadinya kita lebih tahu kalau oh ternyata Quirk Fajin wujudnya kayak merah-merah gitu. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.